Thank you sebab sudah menyempatkan diri untuk join Minggu 10 hari berdoa kita. Hari ini merupakan malam yang ketiga sudah kan? Jadi sebelum kita memuji nama Tuhan, saya suka untuk buat kita berdoa bersatu dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat hari Sabat kami ucapkan kepadamu. Terima kasih karena sudah menjaga kami sepanjang aktiviti persekolahan dan pekerjaan kami pada minggu ini sehingga hari kudus yang Engkau telah sediakan untuk kami, yaitu hari Sabat. Tuhan, kami mohon kepada malam ini berjalan dengan lancar. Begitu juga malam yang seterusnya, penuhilah kami kudus dalam hati setiap seorang yang ada di sini. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih karena telah mendengar dan menjawab doa ini sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Oke, sebagai lagu yang pertama kita nyanyi lagu Seek Ye First. Oke, lagu seterusnya mari kita buka dalam LPMI 101 Girang. Selesai kerja nanti kirang memenuhi ladang, bawa hasil waktu petang masuk ke dunia baru.
saja masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang, girang dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Sucilah kegirangan kita di dalam rumah yang indah. Waktu kita sudah sedia masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang, girang dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Sekarang kita akan nyanyi lagu pembuka kita yang lagu tema kita yaitu Dia Hanya Sejauh Doa.
Oke, sekarang kita akan jemput si Mark untuk melayangkan doa pembuka kita pada malam ini. Oke, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga Bapa, kami pada saat ini kami tunduk di hadapan-Mu, kami berdoa. Bapa kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu dan sehingga pada petang ini, pada sahabat ini Bapa kami dapat sekali lagi berkumpul secara maya dalam ruangan Zoom meeting ini untuk meneruskan lagi kebaktian 10 Days of Prayer untuk hari yang ketiga. Bapa, pada saat ini kami memohon kepadamu agar Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai setiap satu daripada kami sepanjang kebaktian ini berlangsung. Dan Bapa, kami juga memohon kepadamu agar Engkau memberkati setiap peralatan yang kami gunakan sepanjang kebaktian ini dan juga talian internet yang kami gunakan agar semuanya berfungsi dengan baik supaya kebaktian kami ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak, sebentar nanti juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Juji Lamam. Kami juga memohon agar Engkau Bapa menjamah Roh Kudus-Mu, menjamah kami dengan Roh Kudus-Mu, membuka hati kami supaya kami dapat memahami firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Juji. Dan kami juga memohon agar Engkau Bapa memberi hikmat kebijaksanaan kepada Pastor Juji agar beliau dapat menyampaikan pelajaran renungan dengan baik. Bapa, inilah doa kami. Terima kasih karena Engkau sudah pun mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah pun menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Thank you, Mark, sebab sudah pimpin kita dalam doa. Jadi sekarang kita akan dengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Rosalinda. Kala ku cari damai hanya
amin kepada lagu istimewa yang disampaikan oleh si Rosalinda tadi. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Juji, saya beri masa dan tempat ini kepada Pastore. Ya, saya ingin perkenalkan sedikit tentang Pastor Juji. Nama dia ini yang dia bagi sama saya, nama dia panjang sebenarnya. Ya, nama dia panjang, tapi yang dia bagi yang nama glamour saja. Pastor Juji Lamam, dia mulai pelayanan pada 2011, ya, dan tugas dia melayani sekarang di Pejabat Mission, Sabah Mission. Oke, jangan kita salah, kita ada 2 mission sudah di Sabah. Pastor Juji melayani di Sabah Mission sebagai uh, pengarah belia, pengarah pendidikan, dan juga ADRA. Jadi kita akan dengarkan pelajaran malam ini daripada beliau. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat menerima dengan baik dan mempelajari dengan lebih baik lagi. Jadi pada waktu ini dan masa ini, tempat ini saya berikan kepada Pastor Juji. Oke, thank you, Pastor Ray, sahabatku yang baik. Apakah boleh dengar saya punya audio? Alright. Ya, dengar juga. Oke, thank you, Pastor Ray. Thank you atas jemputan. Dari tahun lalu lagi Pastor Ray bagi jemputan ini. Shalom kepada semua sahabat-sahabat daripada UPSI. Saya nampak kebanyakan nama saja ini dan ada beberapa gambar yang saya nampak. Dan saya hanya berharap yang di sebalik nama-nama yang saya lihat ada orang di sebaliknya. Oke, jadi terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Sabat saya ucapkan kepada semua. Ada saya nampak sahabat-sahabat dari Sabah juga ini. Maksud saya yang berada di Sabah. Saudara Husin, sahabat baik di Ranau atau Telupid. Gitu juga dengan saya nampak Pastor Ronald juga ada di sini. Dan juga counterpart saya di PM, saya lihat ada di sini Pastor Wei Xiong. Thank you, Pastor, for the opportunity to serve online. Oke, alright. Saya boleh share screen Mbak ini kan? Saya coba dulu share screen ya. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini ialah be specific. Dia bilang kalau bahasa baik aja Pak, saya perlu apa dulu? Oke, boleh nampak kan? Ini PowerPoint. Alright. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini ialah be specific ataupun spesifiklah, dia bilang. Oke. Jadi saya percaya kita semua tahu apa maksud spesifik ini. Sekejap saya perlu adjust sesuatu lagi di mana sudah ini. Oke, apakah kamu masih nampak eh, full slide saya? Minta confirmation dulu. Ya, nampak juga. Full slide tidak nampak itu nota. Ya, full slide nih, bukan nota. Oke, alright, oke. Itu perlu tuh nanti kamu nampak itu sisik tapuk. Oke. Alright, mari kita teruskan dengan
kita punya pelajaran pada malam ini. Spesifik lah, dia bilang, be specific. Oke, dan ingat kita dalam 10 hari berdoa, dan kita akan pelajari bagaimana cara sebetulnya kita berdoa. Oke, sepanjang 10 hari ini. Oke, pelbagai tips akan diberikan, pelbagai pelajaran kita akan dengar, bagaimana kita boleh memperbaiki cara kita berdoa, oke, dan sebagainya. Dan pada malam ini, lesson dia ialah be specific. Kita harus spesifik di dalam doa kita, di dalam permintaan kita. Oke, mari kita lihat. Dalam Matius 6, 7 hingga 8, mengatakan lagi pula dalam doamu, itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena eh, banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oke. Matius memberikan kita satu nasihat, ya, oke, yang nasihat yang sangat praktikal. Oke. Saya ingat dulu waktu saya masih muda lagi. Oke, sekarang masih muda juga. Cuma lebih muda daripada sekarang. Masih budak-budak lagi. Ah, kalau saya mau minta sesuatu daripada sebab tahu lah kan budak-budak bukan ada duit, tapi kemahuan banyak. Mau beli sinapang lah, yang sinapang mainan tuh, mau beli guli lah, mau minta beli kasut bola lah. Banyak skill tuh kalau mau minta beli sesuatu. Oke. Kalau macam kasut bola saya itu yang eh, brand yang murah saja, yang apa tuh, ada apa, Gold Cup, itu ada satu nama jenama tuh Gold Cup, kami punya jenama dulu dulu. Oke, ini saja yang kami mampu sebenarnya. Oke, sebab agak mahal juga. Waktu itu tidaklah mahal kalau dibandingkan sekarang, tapi kalau kalau tengok itu nombor dia lah, tapi nilai dia kita tahu lah ya. Eh, Gold Cup, wah sudah bangga dapat Gold Cup. Ada boleh main bola sudah. Oke, tetapi tiba-tiba seorang rekan saya, sahabat saya, dia nampak satu hari dia pakai baju apa tuh, kasut Diadora. Wah, mana boleh nih kalau dia pakai Diadora, saya pakai Gold Cup saja. Nah, jumpalah beliau tuh, jumpa mama, jumpa bapak, dan pandailah itu berkata-kata. Ya, semia kasut nih kan, mulalah komplain pasal tuh kasut. Eh, Koyak bah, di sini bawa dia koyak. Ini kasut kan kalau tendang kan tidak berapa cantik bah, dia punya apa, dia punya tendangan dia. Saya mau kasih screw itu bola pun udah dapat. Dia tidak mau screw. Wah, screw lah, anda mau apa? Oke. Dan banyaklah itu cakap-cakap. Eh, Alasan-alasan konon bunga-bunga dia. Sampai itu beliau pun bilang, bapak saya atau mama saya pun jawab, apa mbak kau mau nih sebenarnya? Dia bilang. Oke, saya mau minta kasut. Oke, saya mau minta beli kasut bola. Mungkin yang lebih baik lah. Oke. Tetapi cara saya cakap itu, yang seperti ayat ini katakan, bertele-tele dia bilang. Bertele-tele ini maksudnya berulang-ulang. Ataupun eh, panjang lebar atau omong kosong. Tidak tidak maksud sebenarnya. Oke, apa sebenarnya maksud nih? Kasut ini koyak lah, tandang tidak cantik lah, macam-macam alasan, tapi tidak straight to the point. Oke, tidak terus kepada poin yang saya mau minta beli kasut, contohnya begitulah. Oke, jadi ini adalah nasihat daripada Matius. Oke, dia katakan kalau kamu berdoa, dia katakan jangan berulang-ulang, jangan panjang lebar, jangan omong kosong. Kalau bahasa Inggris mengatakan jangan don't beat around the bush, dia bilang. Kita mau sesuatu tapi sana kita kita cerita dulu benda lain. Oke. Ataupun berulang-ulang ini boleh juga uh, kasih banyak, atau maksud saya bertele-tele ini juga boleh menjadi bermaksud yang banyak kali kita ulang-ulang kita kasih lain uh, itu ayat, tapi
dia punya message sama saja. Oke. Kalau yang pandai berkarangan itu ah, pandai panjang itu. Pandai panjang itu karangan. Tapi sebenarnya semua sama saja. Oke, satu perenggan semua satu aja maksud satu perenggan itu rugi saja. Oke, jadi itu yang Tuhan tidak mau. Oke, kalau kita minta sesuatu daripada dia bilang janganlah terlampau banyak cakap. Jangan ulang-ulang. Tidak perlu ulang-ulang. Satu kali saya pun cukup sudah. Oke, eh, ya mari kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Mana sudah tuh? Oke, berdoalah secara spesifik, dikatakan. Sampaikan satu keperluan pada satu waktu. Bukan saja berdoa hari ini untuk apa yang diperlukan bulan depan atau besok, tetapi berdoa hari ini untuk keperluan hari ini juga. Allah menjawab secara spesifik permintaan-permintaan yang spesifik. Allah tidak menjawab doa-doa yang umum. Dia katakan di sinilah. Oke. Maksud dia, kalau kita lihat kepada ini bukan daripada saya ya, ini pelajaran yang diberikan kepada kita. Maksud dia di sini yang saya paham, ialah apabila kita berdoa dengan apa tuh satu tujuan, kita berdoa untuk tujuan itu. Tuhan, saya mau lulus exam pada eh, untuk apa itu? Ini exam saya yang akan datang nanti. Jadi kita berdoa untuk exam itu, oke? Jangan kita berdoa yang untuk exam 3 semester akan datang, oke? Kita berdoa specifically untuk exam itu, untuk keperluan kita yang itu, oke? Apa saja keperluan kita, bukan saja exam kita, tetapi apa saja keperluan kita pada ketika itu, berdoalah untuk itu. Jangan malu-malu, oke? Jangan malu-malu untuk berdoa untuk sesuatu yang kita perlu pada hari ini, oke? Ingat itu, oke? Jangan malu-malu untuk berdoa untuk sesuatu yang kita perlukan pada hari ini, pada ketika itu, oke? Kalau kita sakit, contohnya, kalau kita sakit, oke, Eh, kita berdoa khas untuk sakit kita itu, untuk penyakit kita atau apa sih yang kita rasa pada ketika itu. Oke, kita berdoa khas untuk itu. Tuhan, sekarang ini saya sakit, tolong sembuhkan penyakit saya ini. Oke, jangan malu-malu. Oke, sebab Tuhan dikatakan di sini, Tuhan menjawab secara spesifik permintaan yang spesifik. Oke. Tuhan menjawab secara spesifik permintaan yang spesifik. Oke? Jangan pergi kepada Allah dan berkata, Tuhan, selamatkan tetangga-tetanggaku. Oke, Tuhan, selamatkan atau ya berikan kesembuhan kepada mereka yang memerlukan. Wah. Oke. Kalau kita berdoa, Tuhan, saya dengar si Anu, oke, dia sedang sakit. Tolong sembuhkan dia dari penyakit begini-begini yang dia sedang lalui sekarang. Oke. Jangan kita katakan, oh, Tuhan sembuhkanlah mereka yang sakit. Eh, ini bukan saya pelajaran untuk kamu ya, tapi ini juga pelajaran untuk saya sendiri. Oke, ini juga pelajaran untuk saya sendiri. Oke. Sebab kadang-kadang saya mau ambil shortcut. Oke, saya mau ambil shortcut. Dan shortcut doa saya ialah begini. Maksud saya shortcut apabila saya sedang berdoa. Dan shortcut doa saya ada seperti begini. Tuhan, saya berdoa agar Engkau akan bersama dengan keluarga saya. Oke, keluarga saya yang besar. Pastikan kami selamat dan berikanlah kesembuhan dan eh, kesehatan kepada kami semua. Oke.
Itu shortcut tuh. Saya ingat seorang uh, lecturer saya. Dia dia katakan dahulu, dia pernah katakan begini, bahwa apabila dia berdoa, ada masanya dia akan berdoa selama 1 jam atau 2 jam. Doa dia. Dan dia katakan, kenapa begitu lama dia berdoa, begitu lama masa dia ambil untuk berdoa, ialah sebab dia akan sebut satu persatu yang perlukan doa itu. Oke, setiap satu dia akan sebut. Satu persatu. Yang dia tahu sakit, dia akan berdoa khas untuk dia. Dia akan sebut nama dia, dan dia akan sebut penyakit dia. Dia akan sebut permintaan dia untuk orang itu, dan sebagainya. Oke. Dan mungkin kita perlu belajar juga untuk tidak ada shortcut dalam doa kita. Oke. Kadang-kadang dalam pikiran saya itu, kalau kalau ini selalu kalau yang berdoa sebelum tidur. So, kadang-kadang penat, sudah mau tidur, sudah kan. Jadi eh, saya diajar dari muda, dari kecil lagi untuk berdoa sebelum tidur. Walaupun sudah worship sebelum itu bersama keluarga, masih juga berdoa sebelum tidur. Dan doa saya sebelum tidur itu selalunya shortcut. Sebab saya tahu di antara keluarga saya tadi, kembali kepada doa saya tadi, yang contoh doa saya tadi itu, oke, saya tahu dalam keluarga saya siapa yang sedang sakit, saya tahu dalam keluarga saya siapa yang perlukan sesuatu, tetapi doa saya masih, Tuhan berikan, pastikan kami selamat, kami tidur dan selamat pada malam ini, berikan kesehatan kepada kami semua. Amin. Oke. Tapi dalam pikiran, dalam otak saya itu sedang bermain juga tuh. Sianu, 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 sianu. Oke. Tetapi saya tidak sebut, itu maksud saya shortcut. Oke. Nah, nasihat dalam slide ini dia katakan, jangan, dia bilang, jangan buat macam tuh. Tetapi dia bilang, sebaliknya kita harus berkata, Bapakku, aku bersyukur untuk tetanggaku John, dia sebut nama. Disebut nama. Oke. Sebut nama secara spesifik. Oke. Ada seorang yang bernama Bartimius. Oke. Dan cerita ini boleh didapati dalam Markus 10. Oke. Apabila dia mau meminta pertolongan daripada Yesus. Oke. Dia berteriak. Dia berdoa. Dia berseru. Dia mengatakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Itu jadi cakap. Dia mau sesuatu. Tetapi dia bilang, kasihanilah saya Tuhan. Itu saja dia minta. Itu saja dia cakap. Nah, walaupun itu adalah satu permintaan daripada dia, Bartimius ini, tetapi permintaan dia ini sangat umum. Halolah kamu Tuhan. Oke, kalau kamu Tuhan. Dan kamu dengar seorang yang mengatakan, kasihanilah saya, bantulah saya. Oke. Nah, ataupun tidak perlulah kamu jadi Tuhan kan. Tidak perlulah kita jadi Tuhan. Kita jadi diri kita sendiri. Seorang datang kepada kita, hey, Juji datang, tolonglah saya Juji. Dia bilang, "Oi, tolong, bah, boleh bah, tolong apa? Apa yang saya beli bantu? Tolonglah saya," dia bilang. Kasihanilah saya. Tolonglah saya. Saya pun mungkin karena ya saya mau tolong kau, tapi apa yang saya beli tolong kau? Apa yang kau minta tolong sebenarnya nih? Kadang-kadang nih ini bikin panas sudah nih kalau balik-balik minta tolong, minta kasihan, tolonglah, tolonglah, tolonglah bilang, tapi tidak juga mau kasih tahu apa pertolongan yang diperlukan oleh dia. Oke, dan mungkin Yesus pikir begini juga. Apa yang kau minta tolong sebenarnya? Oke. Itulah sebabnya dalam ayat 51 Yesus meminta dia untuk lebih spesifik. Dia katakan, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Wah, kalau bahasa pasar ini, kalau bahasa Sabah ini, apa kau mau nih sebenarnya? Hai gaman, apa kau mau nih gaman? Itu kalau bahasa Sabah sudahlah, bahasa pasar sudah. Apa yang kau mau sebenarnya?
Saya boleh bayangkan kalau kalau dalam Alkitab ini nampak macam semua oke, ya kan, cantik. Coba kita letak apa tuh buat kasih 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 hidup itu Alkitab. Bagaimana sebenarnya Yesus cakap? Apa yang kau kehendaki sebenarnya? Apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Wah, mungkin dia sudah mulai marah, sudah naik, dia punya intonasi pun sudah berubah. Baru si Bartimius jawab, Rabuni, wah, supaya aku dapat melihat. Ah, itu sebenarnya permintaan dia. Dia minta kesian sebab dia tidak dapat nampak. Tapi dia tidak minta secara spesifik. Baru bila ditanya, baru dia cakap, supaya saya boleh lihat. Oke, jadi perlu untuk meminta kepada Yesus hal-hal yang spesifik dan bukan bersifat umum. Saya yakin ini sudah cukup jelas bagi kita semua. Bahwa berdoa, apabila kita berdoa, kita harus meminta kepada Tuhan permohonan yang spesifik, sebab itu sangat penting. Sekali lagi dia kata, jangan bertele-tele, jangan ulang-ulang, jangan omong kosong, jangan panjang lebar. Tidak perlu. Sebab kenapa? Tidak guna kita mau panjang lebar. Mungkin kita malu. Mungkin ada sesuatu perkara dalam hidup kita yang kita mau Tuhan ubah, yang kita mau Tuhan bantu kita. Mungkin sesuatu yang bagi kita sangat memalukan bagi kita, maksud saya. Oke. Sesuatu yang pernah terjadi dahulu yang kita teringat terus, alamak, bikin malu betul loh. Memalukan betul apa yang saya lakukan dulu itu. Oke. Sesuatu kesalahan mungkin yang kita lakukan, yang pernah lakukan, memalukan betul. Macam mana saya meminta pengampunan daripada Tuhan ini ya? Macam mana saya mau minta sesuatu dari Tuhan kalau begini? Mungkin kita mau Tuhan ubah kita, bukan ya ubah kita secara rohani. Oke. Mungkin itu permintaan kita. Tapi kita malu pula dengan benda tuh. Jadi kita berdoa Tuhan, lain-lain tersebut. Bukan bukan begitu bayang. Saya mau itu Tuhan. Tuhan, ada apa ini kejadian dulu ini Tuhan. Begini, begini, begini. Tapi tidak spesifik. Tidak langsung kepada kejadian itu ataupun perkara itu. Kita mau kasih jauh dia. Oke, kita mau kasih jauh dia. Tidak ada guna. Saudara-saudara yang saya kasih. Tidak ada guna kita membuat macam itu. Kenapa? Sebab Tuhan sudah tahu. Sebelum kita mau minta pun, Tuhan sudah tahu. Segala kejadian dalam hidup kita, Tuhan sudah tahu. Semua yang sudah terjadi dalam hidup kita, yang pernah terjadi, Tuhan sudah tahu. Malah yang akan terjadi pun Tuhan sudah tahu. Jadi ada guna lagi kah kita mau tapuk-tapuk? Kalau eh, kalau bahasa Sabah lah, mau tidak tidak apa ini, tidak honest, tidak jujur, tidak ada guna lagi kan? Itulah sebabnya penting bagi kita untuk meluangkan masa secara pribadi dengan Tuhan dalam doa. Itulah sebabnya kenapa sangat penting perkara ini. Oke, sebab masa pribadi dengan Tuhan ini, masa pribadi dalam doa dengan Tuhan inilah yang dimana kita boleh luahkan segala-galanya. Tidak ada guna kita mau 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 tidak jujur lagi. Tidak ada guna kita tidak mau beritahu semua kepada Tuhan. Tidak guna kita mau sembunyikan sesuatu daripada Tuhan. Sebab Tuhan sudah tahu. Oke. Jadi permintaan kita itu, apabila kita minta, pastikan dia straight to the point. Jangan lagi eh, omong kosong berulang apa tuh yang ya banyak cakap. Oke. Dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 87, doa adalah membuka hati kepada Allah seorang seperti kepada seorang sahabat. Oke. Tuhan itu adalah Tuhan.
Tuhan itu adalah raja atas segala raja. Tuhan itu jauh di atas kita. Oke. Tetapi Tuhan itu juga boleh jadi seorang sahabat kita. Oke. Itulah kemampuan dan kebaikan dan kebesaran Tuhan kita. Bukan sahaja dia adalah Tuhan, tetapi dia juga boleh turun ke level kita untuk menjadi seorang sahabat. Oke. Mendengar setiap keluhan kita, mendengar setiap permintaan kita. Oke. Membuka hati kepada Tuhan, oke, membuka hati kepada Tuhan artinya tidak ada basa-basi dalam berbicara. Apa ini basa-basi ini? Oke. Dalam bahasa Melayu ini bunga-bunga. Oke. Kalau kita tengok itu translation ataupun apa itu dictionary, kamus, dia basa-basi ini hanya kata-kata yang tidak boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat, dia bilang. Dia hanya bunga-bunga saja. Oke. Dia hanya ungkapan yang digunakan untuk tidak menyampaikan maklumat, tapi untuk buka cerita, untuk supaya sopan santun, dia bilang kalau kita mau tengok di apa di kamus. Oke. Tapi tidak ada maklumat. Maksud dia kosong, bunga-bunga saja, cerita-cerita kosong saja. Oke, dan bukan ini yang Tuhan mau daripada kita. Oke. Membuka hati kepada Tuhan artinya kita terus terang dan terbuka apa adanya. Oke, terus terang. Jangan lagi sembunyi apa-apa. Jangan lagi ingat yang Tuhan ini tidak tahu. Jangan jangan ingat yang saya boleh main politik dengan Tuhan. Wah, bukan saya itu Tuhan. Itu kalau bukan si pastor yang bawa itu barang itu Tuhan. Tidak juga saya apa ini, tidak juga saya jatuh dalam dosa, tapi ya itu semua salah pastor ya itu Tuhan. Sorry lah pastor ya, oh, sahabat baik saya. Oke. Yang mau sembunyi lagi, mau buat-buat cerita lagi, mau tukar-tukar cerita lagi. Ah, tidak guna itu bagi Tuhan. Tidak guna. Dia akan dengar semua itu. Oke, dia tidak akan pay attention. Dia bilang mungkin sana dulu saya dengar nih biarlah dia habis dulu cakap-cakap dia ini. Oke, saya hanya boleh membayangkan bagaimana keadaan Tuhan. Membuka hati kepada Tuhan artinya to the point. Oke, saat meminta pertolongan, jangan lagi pusing-pusing cerita. Direct to the point. Dan yang terakhir, membuka hati artinya ungkapkan isi hati semua. Semua. Oke, semua. Maksud dia, saya pasti dalam hati kita banyak yang kita mau ceritakan, yang kita mau keluar dan sebagainya. Jadi jangan lagi banyak bunga-bunga, direct saja. Supaya semua itu boleh keluar. Oke. Alright, ini adalah slide yang terakhir. Kesimpulannya. Yang pertama, Allah sedang memanggil kita semua untuk berbicara terbuka dengannya. Untuk menyampaikan keperluan kita dengan cara yang jelas dan spesifik. Tuhan memanggil kita. Tuhan menunggu kita sebenarnya untuk open kepada Dia. Oke, bercerita dengan terbuka kepada Dia. Untuk menyampaikan segala keperluan kita kepada Dia. Oke. Saya tidak mau, oke, ini secara pribadi saya. Saya tidak mau sampai ke surga nanti, oke. Dan Tuhan katakan kepada saya, Juji, mari kita sini dulu sekejap, mari. Sini dulu kita. Dan dia katakan, ini sebenarnya ini berkat-berkat yang ini nih, ini semuanya. Oh, nampak nih semua nih. Semua untuk kau, Beni. Dan saya katakan, kenapa kau tidak pernah bagi saya, Tuhan? Dan Tuhan katakan, ada kau minta kah? Adakah kau minta tuh? Saya tunggu kau untuk minta, tapi kau tidak minta, jadi saya simpan. Semua ini adalah untuk kamu.
Saya tidak mau sampai ke surga nanti dan rasa betapa ruginya sebab saya tidak minta selama ini. Segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada saya. Ataupun bukan telah berikan kepada saya. Yang Tuhan telah sediakan untuk saya maksud saya. Oke. Yang Tuhan telah sediakan untuk saya. Sudah ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk saya. Tetapi saya tidak minta. Bayangkan kalau kita sampai surga dan Tuhan bilang, oh ini semua saya sudah sediakan untuk kamu nih. Tapi kamu tidak minta pun kan. Jadi saya simpanlah nih. Ataupun dia bilang saya berikan kepada orang lain. Oke. Jadi Tuhan memanggil kita. Dia menunggu kita untuk meminta. Jangan malu untuk minta. Jangan malu untuk minta daripada Tuhan. Dia ingin Anda beriman kepadanya untuk mengharapkan jawaban berdasarkan kasih, hikmat, dan janji-janji dia. Oke, jadi eh, kesimpulan yang kedua ini, oke, eh, let me read yang ketiga dulu, sebab dia berkaitan. Dia akan menjawab pada waktu dan caranya. Tetapi jika kita menantikannya dengan iman, kita akan tahu bahwa jawabannya adalah jawaban yang terbaik. Oke. Ada kalanya kita berdoa, berdoa Tuhan berikan ini. Tuhan berikan saya ini. Tuhan berikanlah saya ini. Tetapi Tuhan tidak jawab seperti yang kita mau. Oke. Seperti yang Tuhan. Ingat Roma mengatakan apa? Bahwa Tuhan mengetahui segala perancangan yang Dia ada untuk kita, yang Dia sudah sediakan untuk kita. Perancangan yang apa? Yang untuk kebaikan kita semua. Oke. Bukan perancangan yang untuk kebinasaan kita, tetapi perancangan untuk kebaikan kita semua. Ingat itu. Ingat itu. Saudara-saudara yang saya kasih, adik-adik yang saya kasih. Oke. Tuhan telah sediakan satu perancangan yang besar untuk kita. Ada perancangan yang besar untuk kebaikan kita. Oke. Dan mungkin apa yang kita minta itu tidak sehaluan dengan apa yang Tuhan mau untuk kita. Ingat Tuhan boleh tahu masa depan, kita tidak boleh. Kita hanya boleh nampak sekarang apa yang sedang terjadi atau apa yang terjadi sekarang. Tapi Tuhan boleh nampak masa depan. Dan apabila Dia tidak menjawab doa kita, percayalah bahwa oke. Apabila kita nampak macam Dia tidak menjawab doa kita, oke, ketahuilah bahwa Tuhan telah menjawab doa kita mengikut kasih atau berdasarkan kasih, hikmat, dan janji Dia. Oke. Dan apapun jawaban yang Tuhan berikan kepada kita, baik, ya atau tidak, atau everything in between ya dan tidak. Oke. Pas ingat bahwa jawaban itu adalah jawaban yang terbaik kepada doa kita. Oke. Kita boleh minta. Tuhan mau kita minta. Tetapi Tuhan juga mau bahwa kita menantikan jawaban Dia dengan iman. Oke. Dan ataupun Tuhan juga mau kita menerima jawaban Dia dengan iman. Oke. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Oke. Jadi ingat itu. Ini saja sharing saya pada malam ini. Apabila kita berdoa, berdoa secara spesifik. Minta sesuatu secara spesifik. Jangan malu-malu untuk meminta. Oke, minta saja sebab Tuhan sedang menunggu kita untuk meminta berkat-berkat daripada Dia. Dan yang terakhir, apabila kita berdoa, nantikan jawabannya dengan iman. Oke. Terima jawaban Tuhan itu dengan iman. Oke. Percaya bahwa Tuhan ada satu plan, satu rancangan yang jauh lebih baik daripada rancangan kita. Itu saja sharing saya pada malam ini dan Tuhan memberkati kita semua. Amin atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Juji sebentar tadi. Biarlah firman yang telah disampaikan itu menjadi pelita kepada
dalam hidup kita masing-masing. Jadi sekarang kita akan nyanyi lagu tema kita dan seterusnya Pastor Juji akan pimpin kita dalam do dalam doa. Ah, Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kuasa, Bapa yang mengasihi kami semua dengan kasih yang luar biasa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Engkau sudah beserta dengan kami di dalam acara pada malam ini, kebaktian kami pada malam ini, malam yang ketiga di dalam acara 10 Days of Prayer. Terima kasih Tuhan Engkau sudah mengajar kami
bahwa apabila kami berdoa, kami harus lebih spesifik di dalam permintaan kami. Bapa di sorga, oleh sebab itu kami ingin berdoa. Kami akan terus berdoa pada malam ini untuk para pelajar UPSI yang akan menduduki peperiksaan mereka. Biarlah Engkau akan berikan mereka kesehatan yang terbaik, sementara mereka Ide buka mata. eh, bersedia untuk peperiksaan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga akan berikan mereka kebijaksanaan daripada surga. Terima kasih Tuhan, Engkau juga akan terus memberkati mereka satu persatu, memberikan mereka hikmat, akal budi daripada surga. Agar apa sahaja yang mereka sudah pelajari selama atau sepanjang semester ini, mereka akan dapat ingat dan mereka akan dapat menjawab soalan-soalan sesuai dengan apa yang mereka sudah pelajari. Terima kasih Tuhan, Engkau juga akan terus memberkati keluarga EY UPSI ini yang semakin berkembang. Biarlah perkembangan ini bukan sahaja dari segi fisikal, tetapi juga dari segi kerohanian mereka, Tuhan. Biarlah Engkau akan terus mengirimkan malaikat-Mu dan Roh Kudus-Mu untuk diam dalam hati dan pikiran mereka masing-masing. Satu persatu mereka. Agar mereka akan terus berjalan lebih dekat kepada Tuhan dalam setiap langkah mereka. Dalam setiap perbuatan mereka. Apa sahaja yang mereka akan lakukan. Di dalam pergaulan mereka, di dalam persahabatan mereka, apa sahaja yang mereka akan lakukan setiap hari. Mereka akan berjalan lebih dekat kepada-Mu setiap hari, Tuhan. Kami juga ingin berdoa agar satu hari nanti, dan kami berdoa agar hari yang kami nantikan ini tidak lama lagi, agar EY UPSI ini akan mendapat sebuah tempat ibadah yang permanen. Supaya mereka akan diberikan tempat bangunan yang sesuai untuk mereka gunakan untuk ibadah mereka setiap hari Sabat. Terima kasih Tuhan sebab Engkau akan campur tangan dalam hal ini. Kami pasti banyak tentangan, kami pasti banyak cabaran dari segi fisikal, dari segi keuangan dan sebagainya dalam merealisasikan perkara ini. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang mampu untuk berikan sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Kami juga ingin berdoa Tuhan pada malam ini. Untuk setiap pendeta, untuk setiap missionary, untuk setiap pengerja Tuhan di seluruh Malaysia Union Mission, yang kini terdiri daripada 4 mission, Peninsula Mission, Sarawak Mission, Sabah Mission, dan juga Northern Sabah Mission. Engkau sudah beserta dengan union ini, union yang baru ini. Engkau sudah beserta dengan setiap mission selama ini. Dan kami berdoa agar Engkau akan terus bersama-sama dengan setiap mission, dengan setiap pekerja mission, setiap pendeta, setiap
volunteer, setiap missionary, staff yang sentiasa memastikan pekerjaanmu di seluruh Malaysia Union Mission ini berjalan dengan lancar. Biarlah Engkau akan berikan kesehatan, kebijaksanaan kepada setiap pendeta, setiap staf mission, agar kami semua, mereka semua, akan dapat melayanimu dengan lebih berkuasa lagi, lebih bersemangat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk semua pembicara yang sudah ditentukan sepanjang 10 hari berdoa ini. Terima kasih Engkau akan memberikan kebijaksanaan, memberikan kesehatan kepada setiap pembicara, agar mereka boleh menyampaikan pelajaran mereka dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik. Agar pelajaran yang mereka akan sampaikan akan menyentuh hati-hati kami semua. Agar kami akan diangkat, dibawa lebih dekat kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa buat semua ahli keluarga kami, di mana sahaja mereka berada. Setiap ibu, bapa, para pelajar, EYOPSI. Setiap adik-beradik mereka, biarlah Engkau akan memberkati mereka semua dengan berkat kesehatan dan kecukupan, kesembuhan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa ini. Dan apabila kami tidur pada malam ini, terima kasih Engkau akan mengirimkan malaikat-malaikatmu untuk menjaga kami sepanjang rehat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa ini. Kami serahkan doa ini dan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Amin.